Kenapa kira-kira Papa dikriminalkan? Karena dia vokal, berani bersuara. Oke, gitu. berani Dia bersuara soal apa? Banyak oknum di kejaksaan itu banyak kejaksaan sarang mafia gitu judulnya di YouTube-nya. Terus ada 185 laporan dari setiap daerah, dari Sabang sampai Merauke, kejaksaan itu laporin papaku atas video itu. Dikriminalisasi karena papa aku udah jalanin masa tahanan ya kan waktu di putaran pertama. Jadi udah di pengadilan negeri udah ditahan. Dia kayaknya 9 bulan juga ditahan waktu itu. Terus udah bebas demi hukum udah keluar. Terus kasusnya dari pengadilan negeri ke pengadilan tinggi, terus di Mahkamah Agung. Tapi pas di Mahkamah Agung pas 2020 itu putusannya tuntutan jaksa tidak dapat diterima, berkas dikembalikan. Tapi dikembalikan terus diulang lagi dari awal. Itu yang pas 2020. Diulang lagi dari awal, naik lagi ke pengadilan negeri. Tapi di pengadilan negeri kan waktu itu udah maksimal kan tahanannya, masa tahanannya udah maksimal. Jadi di pengadilan tinggi sekarang ditahan. Jadi kan bisa 2 putaran gitu. Seharusnya kan nggak boleh. Seharusnya kan kalau dari MA peninjauan kembali kan. Kalau ada bukti baru. Tapi sekarang malah ulang dari awal. Itu kan acara hukum apa gitu yang dipakai? Wah, luar biasa ya. Yaitu dalam hukum itu ada namanya nebis in idem ya. Jadi tidak boleh melakukan proses hukum untuk kasus yang sama ya. Jadi pengadilan pertama itu tahun berapa? Pengadilan pertama 2018. Yang 2018 PN. PT-nya tahun berapa? Atau kasasi langsung waktu itu? PN dulu dari PN ke PT. PT terus kasasi. Jadi PN itu Papa dihukum waktu itu berapa? 9 jalani masa tahanan. Iya, tapi bulan. Waktu itu putusan PN hukumannya berapa? Aku kurang tahu deh. Oke, tapi yang jelas di PN tahanan. itu dihukum ya. Tetapi karena masa penahanannya sudah lewat untuk tingkat pengadilan negeri sudah 9 bulan, maka dia lepas demi hukum ya. Lalu kemudian di PT. PT itu ditolak bandingnya atau diterima atau gimana? Ngajuin kasasi langsung ke MA. Oh, langsung kasasi ya? Langsung kasasi. Yang ngajuin kasasi Papa atau jaksanya? Ya Papa lah, papi aku lah. Oke ya. Karena di tahap awal itu, saya kenapa langsung kasasi ya? Dihukum 4,5 tahun kalau tidak salah ya? Waktu pertama itu atau hukuman berapa? Nggak hafal ya? Berapa? Tahu gak? Kayaknya. Waktu 2018 itu dihukum berapa tahun di pengadilan negeri? Ya, putusan PN berapa? Nggak ada putusan bersama, sama kayak MA, berkas tuntutan tidak dapat diterima. Oke, berarti sorry. Makanya saya heran kok itu. Jadi Sobat Era sekalian, biar clear kasusnya, waktu di 2017 itu beliau ini tidak dihukum karena tuntutan tidak dapat diterima, ya. Kemudian JPU jaksa itu langsung kasasi karena kan itu nggak lagi banding, langsung kasasi dan kasasinya itu sama putusannya, artinya harusnya bebas sudah kan. Nah yang jadi masalah adalah tuntutannya diulang lagi. Iya. Nah dakwaannya bukan tuntutannya, jadi mulai dari awal ya, proses awal diulang lagi ya, membuat dakwaannya dan kemudian dihukum 4,5 tahun kan begitu ya. Nah tetapi karena di pengadilan negeri itu masa penahanannya sudah selesai habis, begitu PT menguatkan putusannya 4,5 tahun juga ya di PT. Nah, tapi langsung dieksekusi kan begitu? Iya langsung. Padahal kan harusnya kalau ngajuin kasasi, Ya. I know. Jadi harusnya kalau tidak dihukum di pengadilan negeri ya mestinya tunggu kasasi lah ya. Ya tunggu kasasi lah kira-kira begitu.
Jadi, tapi saya mohon maaf ya saudara sekalian, saya hanya berusaha merekonstruksi kasus beliau ini biar kita paham duduk permasalahannya ya, karena clearance itu penting. Jadi klaim dia adalah kok kasusnya diulang, padahal sudah ada putusan Mahkamah Agung yang harusnya kalau mau men-challenge keputusan Mahkamah Agung ya PK dong, peninjauan kembali kan kira-kira begitu. Jadi karena itu kesimpulan beliau, papanya dikriminalkan. Iya, Oke, itu juga. pertanyaan saya ya, kenapa kira-kira papa dikriminalkan? Karena dia vokal, berani bersuara. Oke, gitu. berani Dia kan- bersuara soal apa misalnya? Dia kan waktu itu pernah bikin video kan. Dia tuh kan banyak bikin video. Sebenarnya Yeah. videonya tuh buat kasih tahu dia tuh bikin video tuh bukan buat melawan institusi, tapi karena dia sayang sama institusinya. Jadi dia mau biar institusinya tuh bisa bersih, bener lurus gitu Yeah. loh. Nah kan dia pernah bikin video kan, banyak oknum di kejaksaan itu banyak kejaksaan sarang mafia gitu judulnya di YouTube-nya. Terus ada 185 laporan dari setiap daerah, dari Sabang sampai Merauke, kejaksaan itu laporin papaku atas video itu. Oke. Itu yang yang melaporin jaksa. Iya, jaksa. Oke. Nah itu video itu kalau menurut aku ya itu kan di berita di tulisannya itu dari pimpinan, jadi pimpinan mereka nyuruh jaksa buat ngelaporin kan. Tapi kalau dari pimpinan doang kenapa harus 185 laporan? Mereka kayak mau pamer apa kayak karena mereka takut, jadi mereka takut ketahuan. Jadi kalau misalnya mereka nggak merasa, harusnya mereka nggak takut dong. Oke. Jadi menurut aku mereka mau laporin karena itu. Nah yang itu laporan yang 185 laporan itu yang papaku lagi di BAP waktu itu. Jadi yang lagi ditahan itu tuh di BAP tentang yang waktu masalah itu itu. dipanggil di Bareskrim, lagi di BAP. BAP. Pulang dari BAP ditangkap. Iya gitu. Oke, ditangkap untuk eksekusi kasus yang Iya kasus yang ini. yang 6 juta itu ya, Iya, yang 6 asuransi juta. itu. Oke. Iya, tapi pas ditahan juga nggak ada surat penangkapan gitu, terus kayak nggak tahu ditaruh ke lapas atau ke mana nggak tahu, terus taunya dari Detik. Jadi kita nggak dapet surat, jadi Detik itu taunya apa? Detikcom ya? Detikcom, iya, Iya. taunya dari situ di Rutan Salemba. Taunya dari situ, jadi nggak dapet surat. Oke, jadi keluarga tahu ditahan di mana? Ternyata Rutan Salemba itu dari berita. Bukan dari pemberitahuan pihak Nggak dikasih tahu. pihak apa? Ini tahanan pengadilan tinggi ya? Iya. Ya, pengadilan tinggi ya. Jadi bukan dari pihak pengadilan tinggi. Oke. Lalu ketika matahari hanya di atas kepala panas melelehkan, ketika keadilan akan ditegakkan di hari akhir zaman. Padang yang luas tak ada naungan, tapi engkau pemimpin adil. Setiap manusia adalah khalifah di muka bumi ini. Engkau khalifah, dari khalifah kau dinaungi, kau dirahmati. Tapi engkau khalifah, dari khalifah kau dinaungi, kau diselamatkan. Oh, dari hari pembalasan.
Dari khalifah kau dinaungi, kau dirahmati. Tapi engkau khalifah, dari khalifah kau dinaungi, kau diselamatkan. Engkau bisa bawa mata air kebaikan bagi manusia. Kuasamu juga bisa menenggelamkan umat manusia. Engkau bisa bawa mata air kebaikan bagi manusia. Kuasamu juga bisa menenggelamkan umat manusia. Tapi engkau khalifah, dari khalifah kau dinaungi, kau diselamatkan.